Penggunaan pestisida ya dengan dosis berlebihan ini sahabat tani bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, dampak pada tanaman ya. Yang pertama itu adalah bisa resistensi hama ya. Kegiatan penyemprotan itu tadi yang disemprotkan adalah obat itu ya, obat untuk rumput ya. Saya berada di lokasi yang ada di belakang saya ini, kemarin juga sudah dilakukan penyemprotan ya. Salah satu syarat penyemprotan itu pestisida yang disemprotkan itu ya, adalah satu, harus tepat waktu. Jangan nyemprot ketika waktu sedang terik-teriknya atau siang-siangnya. Kenapa? Karena nanti itu bisa menguap, bahan aktifnya itu menguap sehingga tidak bisa terdampak. Nah, juga misalnya jangan ketika akan hujan atau turun hujan nanti sia-sia karena bahan aktifnya itu akan ikut mengalir bersama dengan air hujan ya. Penyemprotan itu dilakukan karena beberapa gulma itu tumbuh, padahal kemarin sudah dilakukan penyemprotan sebelum tumbuh atau pratumbuh, yaitu pratumbuh itu artinya menyemprot gulma rumput itu diharapkan itu tidak tumbuh, tapi memang hampir tidak mungkin bolong karena pasti itu setelah selesai disemprot itu juga pasti akan tumbuh ya, bahkan juga kalau perlu diadakan penyiangan atau dadak itu. Nah, setelah disemprot ya, itu harus diairi, jangan sampai itu juga telat ya, tepat waktu pengairan. Kenapa kok setelah disemprot itu harus diairi? Itu salah satu kegunaannya adalah supaya bahan aktifnya itu bisa berdampak ya dan merata di semua bagian. Penyemprotan itu harus dilakukan dengan dosis yang tepat dan tidak boleh melebihi. Kenapa? Karena itu akan ada konsekuensi akibat dosis yang berlebih, sahabat tani semuanya. Lalu apa akibatnya itu jika dosisnya berlebih? Penggunaan pestisida ya dengan dosis berlebihan ini, sahabat tani, bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampaknya tidak hanya pada tanaman, tapi juga pada lingkungan maupun pada manusia itu sendiri, kesehatan manusia itu sendiri. Coba kita lihat yang pertama, dampak pada tanaman ya. Yang pertama itu adalah bisa resistensi hama ya. Hama ini bisa menjadi lebih kebal terhadap pestisida sehingga sulit dikendalikan, sahabat tani. Dan dampak tanaman yang kedua itu adalah ini, munculnya hama sekunder. Mungkin sahabat tani bertanya-tanya, apa sih itu hama sekunder? Ya begini sahabat tani ya, hama yang sebelumnya tidak berbahaya ya, kan banyak tuh di persawahan hama-hama yang tidak dianggap berbahaya. Ini bisa berkembang pesat karena predator alaminya ikut mati, ikut kena obat dari pestisida yang berlebihan, sehingga hama sekunder tadi menjadi muncul. Hama yang tidak berbahaya itu menjadi muncul ya. Yang ketiga itu adalah kerusakan pada tanaman, sahabat tani. Apa? Daun bisa menguning, terbakar, atau mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Jadi kalau daun menguning itu tidak hanya kekurangan nitrogen ya, tapi juga ini bisa karena dosis dari obat pupuk yang pestisida yang berlebihan gitu ya. Kemudian juga apa dampak berikutnya itu adalah penurunan kualitas hasil panen. Ini jelas sekali. Kandungan nutrisi tanaman ini bisa bercampur dengan residu pestisida, sahabat tani, sehingga bisa mengurangi nilai jual dan keamanan konsumsi. Ini penting sekali ya, untuk kita semuanya, juga untuk saya. Penting sekali kita menerapkan yang namanya pola ya, pola penyemprotan yang menganut 4T, yaitu tepat waktu penyemprotannya, kemudian juga tepat dosis penyemprotannya, juga tepat caranya ya, dan juga tepat jenisnya.
itu dari dosis ya. Belum kalau nanti waktunya tidak tepat. Itu saya tidak bermaksud menggurui ya. Kita berbagi saja, mungkin para sahabat tani punya pengalaman lain terkait dengan akibat dosis yang berlebihan yang mungkin lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Ini bisa menyampaikan pendapatnya di kolom komentar. Semakin banyak ilmu yang kita berikan, maka kebaikannya itu tidak hanya untuk para petani, tapi juga kepada diri kita sendiri. Inasantum asantum lianfusikum wa inasantum falaha. Kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Demikian juga dengan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.